Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 30 Oktober 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 31b sampai 39. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa jika Allah di pihak kita, siapapun tidak akan melawan kita, karena Ia tidak menyayangkan anaknya untuk diberikan kepada kita sebagai jaminan keselamatan. Tidak ada orang yang menggugat orang-orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan, Allah yang menjaga. Kristus telah wafat untuk kita. Oleh karena itu, sekalipun penindasan, kesesatan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang tidak akan dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Karena Engkaulah kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari dan dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi justru dalam kesatuan dengan Kristus, segalanya akan menang dengan jaya. Maka sekali lagi, baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, yang di atas maupun yang di bawah, atau makhluk manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari cinta Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedangkan bacaan Injil dikutip dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Ditegaskan, beberapa orang Farisi memperingatkan Yesus agar pergi meninggalkan tempat itu karena Herodes hendak membunuh dia. Tapi Yesus menjawab, "Pergilah kepada si serigala itu. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini, esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Dan Yesus mengeluh, "Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajamnya orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kalian tidak mau." Rumah ini akan sepi, tapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, terberkatlah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Saudara-saudaraku terkasih, mari kita lihat bacaan yang pertama. Apa yang terpenting dalam hidup kita? Bukan kepandaian, bukan kekayaan, tetapi bersatu dengan Allah dalam Yesus Kristus. Maka apapun juga, dikatakan Paulus, tidak akan dapat memisahkan kita dari cinta Allah, kalau Allah di pihak kita. Maka usaha kita ialah selalu hidup dalam keterpihakan dengan Allah. Apa yang dapat membuat kita berpihak kepada Allah? Sikap-sikap kasih, pengampunan, pelayanan, sikap untuk menjadikan semua adalah saudara. Inilah sikap kalau kita mau berpihak kepada Allah. Dan kalau itu terjadi, maka kita tidak akan terpisah dari cinta Allah. Seperti penjahat yang bertobat dijanjikan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Karena penjahat minta, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Demikian pula ketika para murid kembali dari pertusan, bangga, setan-setan takluk. Tapi menegaskan, banggalah kalau namamu tercatat dalam surga. Banggalah kalau kita diingat oleh Yesus. Maka kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan hidup selalu berpihak kepada Allah, agar akhirnya kepada kita diberikan janji, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Maka pertanyaannya, sudahkah hidupku menjadi pujian bagi Allah? Sudah aku selalu berpihak kepada Allah? Sudah aku selalu hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Dari bacaan Injil kita diingatkan bagaimana Yesus tetap konsekuen, setia pada tugas panggilannya, yakni menyelamatkan bangsa manusia dengan cara wafat di kayu salib. Maka ketika ia diingatkan untuk menyingkir, menjauhi bahaya Herodes, ia tidak akan pernah mundur. Ia akan terus bekerja, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Selesai. Meskipun tantangan, hambatan, dan rintangan ada di depan, Yesus tidak mundur, karena ia setia pada tugas perutusan, tugas panggilannya untuk menyelamatkan manusia dengan wafat di kayu salib. Kita semua juga dipanggil lewat pembaptisan. Pertanyaannya adalah, apakah kita setia dan konsekuen akan panggilan itu, sehingga kita tetap berteguh di dalam iman meskipun tantangan menghadang di jalan, penjara dan kematian ada di depan kita. Semoga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Memang tidak mudah, tetapi harus kita perjuangkan untuk konsekuen dan setia pada janji pembaptisan kita, untuk setia berpihak kepada Yesus dan melaksanakan kehendak-Nya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita semakin dilayakkan dan dipantaskan menyandang martabat sebagai anak-anak Allah yang diciptakan segambar
dan sejahtera dengan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami Kau sampaikan harapan bahwa kalau kami setia, maka kami akan mendapatkan keselamatan. Kalau kami berpihak kepadamu, maka tidak akan dapat yang memisahkan kita darimu. Semoga dengan hidup kami di tengah dunia yang selalu berpegang pada kehendak-Mu, kami tidak akan terpisah dari cinta kasih-Mu. Dan dengan demikian, kami Kau layakkan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semua dengan bantuan dan rahmat-Mu, iman kami terus berkembang menuju kepada iman yang kokoh, kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar ekonominya bisa lancar. Semoga karena belas kasih-Mu Engkau senantiasa menjaga kami. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ingatkan untuk amplop-amplop yang masih di rumah, silakan dibawa pada minggu depan, ditutup pada minggu sore, dan minggu atau Senin pagi akan dikirim ke keuskupan. Meskipun kita telah berusaha dan hasilnya belum seperti yang diharapkan, bahkan belum mencapai 2/3 dari tahun kemarin, saya tetap mengucapkan terima kasih untuk seluruh bantuan panjenengan. Syukur-syukur kalau masih ada yang terus ingin menambahkan, tetap terbuka kesempatan, entah transfer, entah dengan amplop, entah dengan cara apapun, sehingga banyak misionaris yang terbantu di dalam karya-karyanya. Amplop misi dan transfer misi ditunggu sampai minggu depan. Tanggal 3 dan 4 kita akan mengadakan misa arwah untuk mereka-mereka yang telah berpulang. Misa dilaksanakan 4 kali. Tanggal 3 pagi jam 5:30 dan 3 sore jam 18 atau jam 6. Tanggal 4 5:30 pagi dan sore pukul 18 atau jam 6. Dalam kedua misa itu, dalam keempat misa itu, ujub pribadi tidak diperkenankan. Yang ada adalah ujub bersama. Maka mari kita doakan arwah saudari kita agar mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Besok sore hari Jumat tanggal 31 Oktober penutupan bulan Rosario. Kesempatan untuk menutup bulan dengan Ekaristi agar Rosario kita berkenan kepada Allah. Maka saya undang umat untuk hadir dalam penutupan bulan Rosario dengan Ekaristi pukul 6 sore. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam mengabdi gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian dana yang memperlancar pelayanan gereja kepada umat. Hari Minggu
ada regulasi keluarga kloter ketiga. Silakan panjenengan yang mau ikut bergabung menghubungi lingkungan yang sedang kena jadwal. Mari kita bersama-sama hadir untuk semakin memperdalam keluarga kita. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.